Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi dzil qalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah lana kahfudh khair wa nawwir qulubana bihi tajil yakin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan wala takunu kalladzi nasullah fangsahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jamaah Jatayu, jamaah Tatanana Wahyu rahimakumullah, dan santriwan santriwati, ustadz ustadzah, Sivitas Pomosda, Sivitas Pondok Sufi, Sivitas Pomosda, semuanya para anem sepuh, sesepuh, para kiai, sepisan kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memposisi sebagai hamba yang fakir. Kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaatnya dan kita menjadi hamba yang terselamatkan lahir batin dunia akhirat. Kemudian saya di awal, daripada nanti kadang terus kelupaan, ini malam Jumat Legi, kemudian Jumat Legi depan itu Sabtunya puasa bulan Ramadan. Jadi Kamis malam Jumat Legi depan, jadi 35 hari lagi, ya benar ya, itu tanggal 27 malam 28. Kemudian tanggal itu malam Jumat, malam Sabtu itu sudah siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Insya Allah itu juga pas. Mungkin santri juga sama pulang. Setelah itu maksudnya kan, setelah malam Jumat Legi. Ada beberapa hal di malam Jumat Legi depan itu kita akan ada kegiatan haul, insya Allah haulnya Mbah Yai Muhammad Nawar Afandi, sekaligus sebagai wujud sebenarnya haulnya para imam kita satukan dengan haulnya guru kita Mbah Yai. Itu adalah ngehauli para imam dalam sanad silsilah sambung kait mengikat, tidak pernah terputus tanpa jeda. Dikata gulawentah, kalimat gulawentah itu jauh sebelum gurunya sedo, yang melanjutkan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan tahunan sudah dipersiapkan atas kehendak Allah. Itu disebut sebagai proses gulawentah, sehingga proses ini
bukan tiba-tiba muncul dari khawatir, dari mimpi, dari terputus kemudian meninggalkan buku, meninggalkan tulisan. Nanti yang melanjutkan saya setelah ini. Enggak, tapi itu tidak pernah terungkap kalau kita enggak waspada, kita akan terlempar karena proses gulawentah itulah yang harus saat pergantian itu terjadi. Jadi jauh sebelum gurunya sedo, konkretnya sebelum Nabi Muhammad sedo, seharusnya umat itu dalam catatan sejarah seharusnya melihat siapa sih saat Nabi Muhammad sebelum sedo, saat ada proses inaladi yubayunaka innama yubayyunallah, itu siapa? Kemudian saat untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah tauhid, itu siapa yang dimintai oleh Nabi Muhammad untuk menjelaskan saat ada tamu, saat ada orang meminta penjelasan? Saat Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sakit, siapa? Saat Nabi Isa nggak ada di rumah, ada tamu, siapa yang disuruh menjelaskan? Itu siapa? Saat Nabi Ibrahim itu gerah atau sakit, siapa yang di proses gulawentah sebelum yang bersangkutan itu meninggal? Itu seharusnya sudah dapat dilihat. Namun justru pada saat sebelum Nabi Ibrahim meninggal, itu saat sudah ada tanda-tanda ada yang digulawentah untuk katakanlah mewakili, menjelaskan, mewakili. Kalau imam itu belum tentu, karena imam itu tidak ada kaitannya dengan penjelasan. Imam itu kan hanya di depan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, apal surat Fatihah, selesai. Itu bukan bagian dari semata-mata gulawentah. Kenapa saya ungkap? Karena sejarahnya ada itunya. Ada yang ditunjuk Nabi selalu menjadi imam. Kenapa? Karena imam itu ada kriteria sepuh, itu biasanya didahulukan kan gitu kan. Tapi enggak saya sebut, ingkone disebut ICT mubek wong protes. Nah, wong ki wis kena hack bolak-balik, saiki dihack kabeh. Ingkone tak onekne sapa? Sejarah dibuka seperti apa adanya. Peristiwa yang sebenarnya sebelum adanya konspirasi dan rekayasa itu seperti apa? Geger. Seperti yang dimaksud Ka'bah, Mekah, yang di dalam Al-Quran itu Bakah. Kemudian disepakati makna Bakah itu, Mekah itu apakah maksud Nabi Muhammad itu? Enggak tak jawab loh ya. Nek tak jawab, ICT kebek nih. Kan gitu. Tapi saya hanya memberikan pengertian bahwa makna bakah itu mukotob. Yang harus diingat makna bakah itu mukotob. Mukotob itu adep-adepan. Makna bakah. Yang gitu. Berarti ya di Mekah, yang ngono siap anak amane kan iku. Akan tetapi yang namanya merubah mindset, merubah main itu pikiran, set itu ditoto ya, terstruktur. Jadi merubah pemikiran yang terstruktur. Pada saat selama ini sistem berpikir kita tentang agama itu sudah dalam mindset
doktrin dan dogma, strukturnya kebenaran itu adalah doktrin dan dogma. Apa doktrin? Doktrin itu adalah ajaran nenek moyang yang kemudian kita sepakati sebagai sebuah keyakinan atau keimanan yang akan menjadikan kamu memperoleh sesuatu, maka kamu dilarang mempertanyakan alasannya, kemudian supaya kamu tidak berpikir reno-reno. Itu namanya doktrin. Ya doktrinnya begitu. Itu doktrin. Maca salat ping 1000, utangmu kesaur umpamanya begitu. Iya, roh-roh kesaur. Wis ta kowe nek maca selawat ping 1000 bendina, utangmu kok roh-roh kesaur. Percaya karo Gusti Allah. Kula niku malah pun mboten 1000, 10.000. Kowe mesti gak khusuk. Itu biasanya doktrin, kemudian alasannya dogma. Kowe gak khusuk. Pripun khusuk niku? Wong kula muni selawat nggih rasane nggih adem, nggih ngeling gitu. Mesti salah niat. Jadi nek mbok telesih niate pripun kan gitu. Oh, niatmu bener, berarti wis salah tujuan. Tujuannya bener, oh berarti wis salah diciptakan kowe kan gitu. Itu doktrin. Itu contoh. Jadi saat mindset atau saat cara berpikir yang telah terstruktur di dalam otak kita, itu kemudian anggapan itu dianggap sebagai keyakinan setelah kepercayaan, setelah kepercayaan ditingkatkan kualitasnya menjadi keyakinan, kemudian setelah keyakinan ditingkatkan menjadi anggapan iman, kemudian masuk menjadi yang diimani tanpa pembuktian, maka ini namanya adalah doktrinal, dogmatis. Ini biasanya iki nek dogma sing sederhana iki nek kowe lungguh di ngarep pintu, kemudian mbahmu, "Le, aja di ngarep pintu, le, rezekine marai macet." Kan ngono ta? Macet pripun to, Mbah? Wis pokoke ngono, mbahmu ben ngono, aja di ngarep lawang. Kowe jawab, "Lho Mbah, kula di depan pintu niku malah nyegat rezeki." Bocah diomongi ngeyel kan gitu. Itu dogma namanya. Itu dogma. Itu bahwa para nabi, para rasul, enggaknya Nabi Muhammad, nabi, para rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, itu semuanya memiliki bakah, semuanya memiliki Masjidil Haram, semuanya memiliki Masjidil Aqsa. Kan itu. Cuman yang menjadi masalah yang disebut dengan Masjidil Haram, yang disebut dengan Masjidil Aqsa, kemudian manusia membuat konspirasi. Konspirasi itu apa toh? Apa konspirasi itu? Musyawarah segelintir orang atau lebih dari 1-2 orang yang membicarakan sesuatu
membicarakan sesuatu tentang kebenaran atau sesuatu tentang permasalahan atau perihal untuk melakukan perubahan-perubahan atau mengantisipasi sesuatunya, itu kemudian membuat satu musyawarah, omong-omong, adanya sesuatu yang ditutup tentang kebenaran. Supaya kebenaran atau sejarah yang sebenarnya atau cerita yang sebenarnya atau bagaimana beragama yang sebenarnya, bagaimana bertauhid yang sebenarnya, bagaimana marifat yang sebenarnya, itu supaya gagal paham. Biasanya orang yang melakukan konspirasi itu justru orang yang cerdik cendikia, yang pinter-pinter biasanya. Nah, sing bodoh-bodoh elon-elon, sing pinter konspirasi, sing bodoh elon-elon. Kemudian biasanya sing pinter nggawe bahan, sing goblok ngetutne bahan. Sing pinter ngekei materi untuk ngelokke sing dianggap tidak sama pemikirannya. Kemudian sing bodoh materi dinggung ngelokne nyesat nih, biasanya begitu. Tahapannya biasanya wong pinter itu membuat nuansa dengan berbagai cara, wong bodoh supaya dapat dikendalikan sampai pada kualitas fanatik dan kultus ini lebih dulu diciptakan. Mergo wong nek wis fanatik karo kultus itu ya tai kucing rasa coklat. Gitu. Kalau kamu ada orang sudah pada kualitas kultus pacaran, kemudian sing mbok senengi roh bocah anakmu apa orang lain, itu sedang seneng gandrung karo cah lanang gandrung karo cah wedok, aja pisan-pisan ngomong eleke wong sing disenengi kancamu, mesti dadi musuhmu. Mesti dadi musuhmu. Walaupun kamu mengatakan bener loh ini loh buktinya, tetap tai kucing serasa coklat. Jangan pernah merubah tai kucing menjadi coklat. Kan gitu. Kamu tinggal menyesuaikan diri. Ini coklatnya kan gitu saja. Malah mudah, kamu lebih ringan, kamu nggak perlu beli di nggone Alfamart, Indomaret. Cukup kowe nyekel kucing, taine mbok lungne, wis beres. Ini coklat. Gitu. Piye carane? Oh iya, bocah kejan memang. Kowe gak kudu nganggo metode. Bocah kejan apik tenan. Roh jane kuwi elek banget gitu lah. Tapi bocah ini mbok omongi apa enake kowe mesti tukaran. Kuwi mesti seneng banget. Jadi dipol nih senenge. Iya itu cerdas itu nganti rankingnya minus. Jadi ranking itu 10, dhuwure 9, dhuwure 8, dhuwure neh 7, dhuwure 3, 2, 1. Lah kae lho. Rankingnya minus 5. Hebat gitu. Muji, tapi nek bocah gak genah iki nyeblokne sak kayange. Wong ranking kok minus, ini gak karo-karuan gitu loh. Ngono carane, kudu punya metode gitu loh. Itu jujur. Cuman tergantung kancamu piye menilainya. Kancamu seneng tibake. Pacarku calon suamiku ki ternyata ranking minus 5, hebat. Nek wong muni ngono wis nyantai wae, Alhamdulillah aman. Itu ya.
Kowe ngotot supaya dapat diterima itu apa alasannya? Kepentinganmu apa? Kan hanya kepuasan sesaat kan? Gitu. Dan di posisi saat ini itu, ya tadi saya mau maturin tadi hal yang insya Allah, apakah nanti kita juga ngundang masyarakat kita enggak? Kalau hal tepatnya Mbah Yai itu tanggal pas asumsinya 17 Ramadan, pas tanggal 17. Hingga, tapi kita letakkan nanti sebelum puasa, sehari sebelum puasa kita nanti memperingati hal. Insya Allah juga syukuran, semoga Romo juga sudah dinyatakan sehat gitu ya. Ya. Saya mengalami gejolak apa ngarane ya. Gak nek diceritakne sih piye ya. Ya sakit lah selama 3 tahun lebih. Kemudian ada unsur perang ora ketok gitu ya. Kemudian nanti malam itu kita juga puji. Cuman nanti malam puji wali alam, bukan puji wali kutub, puji wali alam. Seperti yang, tapi enggak pakai puji wali kutub, puji wali alam, tapi tata caranya juga berdiri seperti puji wali kutub. Nanti agak ada perbedaannya para Rois nanti juga Fatihah seperti puji wali kutub, tapi saya jelaskan nanti menjelang puji wali alam. Kalau puji wali alam itu ngomandu alam. Ki menungso wis kena didandani pora kan gitu kan, kena pora gitu. Kita berharap kalau memang diparingi sadar untuk segera sadar, nek ra kena nggak ada indikasi untuk sadar, masih suka ngelok ke uang itu aneh ya, menyesatkan sesuatu yang dia sendiri juga tidak tahu apa itu sesat, menyesatkan tidak bisa masuk surga, tapi dia jika ditanya juga tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan surga. Itu kan ironi kan? Sesat itu sesat seperti apa sih? Kaitannya sesat itu kan mlebu neraka. Kemudian yang dimaksud neraka itu piye sih? Ya orang sesat kan gitu. Kemudian yang dimaksud orang enggak mlebu surga, sing ngelokne ya ora roh surga, juga enggak pernah nikah dengan widodari, tapi ngelok ke orang lain yang berbeda paham itu sesat. Itu kan keanehan hebat. Keanehan hebat. Keironian yang hebat. Dan setiap periodik zaman ditampakkan kebenaran di permukaan bumi, Al-Quran itu menceritakan mulai Nabi Adam. Dan jauh sebelum Nabi Adam sudah ada manusia. Di dalam dokumen seperti orang-orang Papua Nugini, orang-orang Papua, itu 25.000 tahun yang lalu mereka sudah nomaden. Ya. Kemudian Nabi Adam itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tepatnya 10.620-an sekitar itu.
Kalau jadi kan jauh sebelum Nabi Adam sudah ada kehidupan, sudah ada manusia dan juga sudah banyak. Apalagi kalau berbicara tentang Atlantis, itu sudah banyak manusia, sudah ada tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang cukup besar. Bahkan sekarang ini Arktik atau Antartika jadi rebutan banyak negara karena artefaknya itu ratusan ribu tahun yang lalu. Di sana ditemukan artefak yang sangat canggih sehingga menjadi banyak perebutan negara. Karena dulu itu salah satu tempat penyimpanan salah satu kerajaan dulu sebelum kutub di Antartika. Perpindahan kutub itu sudah terjadi 6 kali dan di zaman ini adalah akan masuk perpindahan yang ke-7 kali sehingga ini masuk periode ke-7 itu. Tapi tergantung menungso, apakah menungso bisa sadar atau begegek seperti sekarang, apa yang dijalani dianggap sebagai kebenaran tanpa bertuhan. Karena faktanya banyak orang beragama tapi tanpa Tuhan. Beragamanya menuhankan situs, menuhankan sejarah, menuhankan legenda. Beragamanya bukan didasarkan fakta realitas bersaksi. Ya paling kalau ini nanti kan dibully, sok tahu kan gitu paling. Nanti kalau begitu ini, orang ini sok tahu. Ya sih apa-apa, kita memang merubah mindset itu pasti terjadi karena struktur yang sudah terdoktrin. Saat struktur ini dirubah untuk menjadi fakta, realitas, itu berat. Sekedar zikir karo wirid beberapa kali ada tamu, saat kita sampaikan zikir itu posisi ingatnya hati kepada Tuhan, ada kehadiran Tuhan setelah Tuhan dikenali. Sehingga Tuhan tidak berfungsi sebagai hantu, tapi Tuhan berfungsi konkret ada kehadiran. Sedang wirid itu adalah ucapan, perilaku, dan aktivitas yang bersifat ritual atau non-ritual yang berorientasi pada hati yang telah mengenal Tuhan, hati yang ada zikir, maka proses untuk memperoleh sesuatu anugerah dari Tuhan itu disebut wirid. Kalau kamu ingat sego pecel, maka kamu zikrul pecel. Jadi kamu zikrul pecel. Kamu ada kehadiran pecel di dalam hatimu, di dalam benakmu. Kemudian kamu wirid pecel. Carane kamu datang ke warung. Sebelum di warung kamu wirid dulu. Kerja supaya dapat duit tinggi tuku sego pecel. Itu namanya wirid. Itu namanya wiritan. Makanya kalau diguyoni wiritan itu wirawiri turut ratan. Jadi wirid itu adalah makna wurudul bastul mawahibi. Itu ini adalah air, kemudian ada tataan di bawahnya ada lepek. Maka lepek ini untuk tempat gelas. Inilah disebut sebagai lemeke piro-piro peparing.
lemeke prihatin, lemeke sabar, lemeke tawakal, lemeke istiqomah. Itu pijakan kamu untuk memperoleh anugerah, itu istiqomah, itu komitmen, itu konsisten, itu sabar, itu disiplin, itu peduli. Kalau kamu punya lepek bahasa Indonesianya apa sih? Cawan, tataan. Jadi ada tataan yang digunakan untuk mengeluarkan kopi. Kalau kamu punya tataan peduli, punya tataan disiplin, punya tataan istiqomah, punya tataan sabar, maka tataan itu akan diletakkan di atasnya gelas yang layak, yang berisi kopi kehidupan. Kopi yang menghilangkan haus, kopi yang menjadikan sehat. Itu namanya wirid. Ada wirid. Nah, zikir itu masalah kopinya, ada kehadiran Tuhan. Ini sering kita sampaikan nenek tamu. Itu rata-rata kok konco-konco pondok itu mumet. Kok mumpet nggih Pak Yai kula kan gitu. Itu padahal fakta gitu loh. Saat kita berbicara surga itu titik temu dua zat antara minuman dan lidah disatukan di mulut, diteguk kemudian menyatu dalam rasa, maka itu disebut sebagai jannah. Kan gitu perumpamaannya. Tapi di sini jannah itu adalah fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu fatoronas alaiha. Fitrahnya Allah, fitratallahu, fitrahnya Allah. Yang fitrah manusia itu dari asal fitrahnya Allah. Fa'akim wajhaka lidin, saat wajah fitrah, wajah manusia itu adalah ada di fitrahnya, disatukan dengan fitrahnya Allah, maka itu disebut sebagai jannah. Maka di ayat Rum itu di 31-nya kan sangat gamblang dan sangat jelas. Jika tidak demikian kan musyrik, berpecah belah. Jadi pada saat fitrah fatoronas itu alaiha, asal dari fitrah Allah. Ini gitu. Gampangannya fitrah kuwi nek bayangke apa to fitrah itu? Nafahtu fihi min ruhi. Fitrah itu dari Allah. Kemurnian, kesucian, keagungan itu dari Allah, milik Allah. Ruh itu milik Allah. Kamu ada kehidupan itu karena ada ruh yang asalnya dari Allah. Saat kamu ketemu yang hak, wenang dan sah, saat kamu ketemu Nabi Muhammad, orang yang di zaman Nabi Muhammad, saat orang ketemu Nabi Isa di zaman Nabi Isa, umatnya Nabi Isa itu yang sezaman dengan Nabi Isa. Kemudian dia ingin mengetahui fitrah jati diri manusianya, maka dia menemui Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim menemui Nabi Ibrahim. Ya Nabi, tolong saya tunjukkan fitrah diriku. Yang fitrahku ini dari Allah. Kemudian Nabi Isa menunjukkan. Maka kemudian terjadilah pembaptisan, ditunjukkan ini loh fitrahmu.
Tapi kemudian belok baptis itu diguyur banyu sehingga kembloh opok-opok. Kemudian pada saat di Islam innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah, kuasa Allah, genggaman Allah, cakupan Allah, rengkuhan Allah yang dianugerahi oleh Allah itu adalah mereka yang innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka yang baiat kepadamu Muhammad zaman Nabi Muhammad. Karena kalimatnya tidak ada kalimat Muhammadnya, tapi menggunakan kaf muqatab. Itu yang harus diperhatikan, jangan diabaikan. Innalladzi yubayyi'unaka, nunnya itu ditasdid. Sebagai sebuah sistem kamu harus berhadap-hadapan langsung dengan Nabi Muhammad, maka kamu disebut yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Kamu baiat kepada Nabi Muhammad atau kafnya di zamannya masing-masing, maka kamu berbaiat sendiri dengan Allah pada dasarnya. Kemudian ayat ini dilanjutkan, yadullah, genggaman Allah, tangan Allah, kuasa rengkuhan Allah, anugerah Allah diperuntukkan bagi mereka yang berbaiat. Sehingga baiat diumbar. Gitu loh. Tapi dikai kemurahan, nek gelem obah ya entuk rezeki kan gitu kan. Banyak orang berpendapat begini, Imam Mahdi Satrio Piningit, aku ingat juga akhirnya bebas gitu ya. Imam Mahdi Satrio Piningit Ratu Adil saat zamannya nanti itu muncul, negara ini adem ayam tentrem. Ben wong gak enek wong ra iso mangan, ben wong ki adem tentrem sugih utang disauri. Wis lara dimarekni kan gitu kan. Bingung rezeki, udane dadi rezeki, ngono gak ngerti aku apa ngene kita. Apa pada saat coba kamu membuka media sosial, kemudian kamu mencari judul zaman Kolosebo, di mana zaman saat itu menurut pendapat atau opini itu Imam Mahdi sudah muncul, Ratu Adil sudah bergerak, Satrio Piningit sudah andum duit. Kan gitu. Jadi pikirannya itu Imam Mahdi itu medhu andum duit mendina, mbuh kowe nyambut gawe apa ora, kowe mesti adem ayam tentrem. Gak duwe omah digaweni omah, gak duwe motor tukokke motor, gak duwe mobil tukokke mobil. Pengen rekreasi direkreasekne. Pengen utang diutangni. Jadi pada saat zaman Kolosebo itu akan menjadikan seperti itu. Itu banyak pendapat sesepuh nek buka di media sosial unine ngono kuwi. Jadi semuanya akhirnya sekarang itu manusia itu menggantungkan hadirnya Imam Mahdi karena yang akan mengadili, yang akan menjadikan negara kita tata titi tentrem karta tata raja itu adalah Ratu Adil. Imam Mahdi itu. Tapi orang kan lupa dengan kalimat Imam Mahdi itu sendiri. Kan lali. Imam Mahdi. Jadi imame wong Mahdi. Ngono ta? Logikane imam salat. Berarti imame wong sing salat bareng karo imam.
Imam tahlil berarti imame wong sing melu tahlil. Pada saat kowe melu tahlil terus kemudian kowe melu tahlilan digone imam tahlil, bener kowe turu tetep entuk berkat. Kowe teko ndek gone tahlilan, imam tahlile teko, kemudian tahlil dimulai, kowe wiwit awal nganti salam ora genah mergo turu, tetep entuk pahala berkat. Nggih napa mboten? Tapi sing entuk berkat kan sing melu tahlil. Nek kowe tahlilan di omahe wong liya, ya ora entuk berkat. Kowe nunggu imam salat, sapa sing melu imam salat kuwi, maka entuk berkat. Terus kowe ora melu salat di dalam satu masjid, apa entuk berkat? Enggak kan. Imam Mahdi, imame wong Mahdi. Mahdi itu apa? Orang yang telah memperoleh hidayah. Hidayah itu apa? Kan gitu. Hidayah ki duduk bojone Munir. Bojone Munir ki Nurul Hidayah. Pancaran hidayah gitu. Jadi pada saat imam itu kemudian Mahdi itu orang, mimnya itu menunjuk orang yang memperoleh hadi, yang memperoleh hidayah. Hidayah ke apa? Kan ya kudu roh. Hidayah itu terang cahaya yang terang. Hidayah itu tempe, wis ngono wae penak. Hidayah itu tempe. Terang panjang lebar. Jadi Imam Mahdi itu imame wong sing nyekel tempe. Kena dicokot ngilangi luwe. Ya terserah tempe apa iwak apa sego terserah. Artinya sesuatu, bukan deskripsi, bukan definisi. Al-huda itu, hudan itu sesuatu. Ada wujudnya. Jadi kalau duh Gusti, duh Kanjeng Nabi kula nyuwun huda. Kemudian Nabi nerangkan apa huda niku napa diterangkan dari kitab ini dari kitab ini dari kitab A ini dari kitab B begini dari kitab C begini, kalau menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini, nambahi saya mumet. Bukan. Jadi nek we takok Kanjeng Nabi, apa sih yang disebut dengan hidayah? Huda itu ya Nabi. Gak sah ngomong. Nyah, emploken. Itu jenenge huda gitu loh. Jadi nurul huda itu nurul tempe kan gitu kan. Sesuatu gitu loh. Kalau huda adalah yang menjadikan kita tuh tahu jalan, yang kita tuh tahu petunjuk, itu kan petunjuk ini itu namanya ayat, beda dengan huda, beda. Itu ayat. Yang panjang lebar penjelasan itu ayat. Kalau huda itu hakikat itu sesuatu, ini loh kan gitu. Sastra Jendra Hayoningrat Pangrawating Diyu itu ini loh. Sabdo Palon Naya Genggong
itu bareng karo muncule satriya piningit. Wong iki ora kenal karo Semar, tapi mbuh kok iso ndefinisinya bahwa Satra Jendra Sabda Palonaya Genggong itu Semar gitu. Kenapa Sabda Palonaya Genggong itu selalu dikaitkan dengan satriya piningit? Kenapa? Kan gitu, mesti kita bertanya toh. Orang dan berpikir berarti satriya piningit itu dimomong Semar. Karena Sabda Palonaya Genggong itu Semar. Semar itu esme nyamari. Hati-hati. Sabda itu dawuh. Palon itu suci. Naya itu nayaka, jamaah. Genggong itu membesarkan, mengagungkan, melebarkan, menguatkan, mengukuhkan, produktif. Itu genggong. Sehingga Sabda Palonaya Genggong itu dawuh suci. Saat ini para jamaah nayaka itu telah terlibat membesarkan, mengagungkan, menguatkan, mengokohkan dalam berpikirnya, dalam perilakunya, dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan ekonominya. Semuanya berpijak nopang pada Sabda Palon, maka genggong, maka bunyilah gong itu, maka woro-woro digelar, itu akan terwujud. Makanya Sabda Palonaya Genggong itu pasti berkaitan dengan satriya piningit, karena itu risalah. Sabda Palon itu risalah yang telah mulai diterima di masyarakat karena nayokonya, jamaahnya ikut terlibat menyampaikan, mendistribusikan, membangun mindset yang sudah terlanjur bengkok diluruskan, yang terlanjur luluh disatukan, yang terlanjur putus disambung, yang terlanjur rubah warna dimurnikan, dicet kembali, yang terlanjur tenggelam dimunculkan, yang terlanjur mati dihidupkan, maka genggong, maka dawuh suci akan dapat secara pelan dan pasti mewujudkan kebenarannya. Maka Sabda Palonaya Genggong pasti mendampingi satriya piningit, kan begitu. Duduk masalah Semar, kalimat Sabda Palonaya Genggong itu Syekh Jumadil Kubro, itu rumusannya Syekh Jumadil Kubro. Itu petilan yang kemudian disebut dengan sumpah palapa. Bla 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 begitu. Jadi Sabda Palonaya Genggong. Tapi rumusan itu memang sesungguhnya dari gurunya, dari India, dari Malabar. Nek pertama ngedeki kok buka mesti rame, YouTube-mu kok mesti rame wong gak setuju. Wes ngono, wis disiap, gak popo gitu. Makanya kan tim Asiti siap dilok-lokke siap, sing penting kita juga siap memberi penjelasan.
Wong ngejane ngomong sejarah ngawur ora salah, ora kena hukum kok. Sing penting ora merugikan. Apa namanya begitu. Saya kan cerita di depan tadi. Setiap kali Al-Quran itu banyak mengkisahkan proses pergantian. Al-Quran itu hampir semuanya adanya gejolak-gejolak seperti Nabi Adam. Itu kisah kehidupan sehari-harinya enggak tertuang. Enggak tertuang. Itu yang tertuang itu adalah proses Nabi Adam pada saat gurunya Nabi Adam sudah pada titik wanci untuk menyiapkan kader atau dalam bahasa Jawa gulawentah. Kemudian Nabi Adam diproses oleh gurunya atau digulawentah. Jika ada orang yang ingin tahu tentang tauhid dan penjelasannya lebih dulu sebelum meminta tauhidnya, maka gurunya mengarahkan ke Nabi Adam. Oh, gue pengen roh tentang tauhid, tentang makrifat, tentang ini hada ummatukum wahidah, tentang syahidallah anahu la ilaha illahuwa, tentang alimul ghaibi wa syahadati. Oh, kamu tanya ke satrio. Kan gitu. Karena satrio itu adalah adamu ruh. Karena satrio itu intine ruh. Gitu kan. Terus orang itu, waduh, kok Adam, jek bocah, jek enom, mongko aku ki wis buyuten. Kan gitu. Mulailah orang yang gak suka mulai konspirasi. Kenapa konspirasi dilakukan? Karena tanda-tanda yang siapa yang akan melanjutkan sudah mulai ketahui. Nabi Muhammad sebelum sedo, siapa yang digulawentah, tanda-tandanya sudah dikenal, diketahui. Sehingga orang yang iri, yang benci, yang dengki, itu sudah melakukan konspirasi tersendiri. Dan konspirasi hebatnya itu saat Sakifah Bani Sa'idah. Itu konspirasi hebat. Jangan sampai Nabi Muhammad wafat jatuh ke dia. Sebelum Nabi Muhammad sedo, kita harus membuat keputusan siapa yang diangkat khalifah oleh umat Islam. Jangan sampai ditunjuk dia, kemudian kita paksakan supaya Nabi Muhammad mengiyakan atas kesepakatan yang kita lakukan. Hari ketiga malam keempat ternyata ada kabar Nabi Muhammad telah wafat. Kemudian datang, ternyata tidak menemui, karena Muhammad sudah wafat. Kan gitu. Akhirnya Nabi menunjuk, karena Nabi sendirian, sedang umat Islam dipaksa harus menerima. Siapa yang ditunjuk di Sakifah Bani Sa'idah, musyawarah tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Wes kita buka gak apa-apa. Itu mergo ndek ngene YouTube, ndek ngene anu akeh banget data kuwi. Dan akeh wong roh ngene wae kingko nek mbok buka, mbok petil teko iki, wah geger. Kiai Tanjung sesat. Ngene gitu. Entenono kok ana komentar ngono. Tapi itu konsekuensi yang saiki YouTube apa jenenge akun kita kan kena hack kabeh ta. Semuanya dihack. Dan hacknya enggak bain-bain. Hack itu 01 sama 06. Gila. Nah, itu. Jadi sing musuh iku ora mung Indonesia iki. Hacker. Aduh. Tapi begitulah.
Wes. Nek perlu kita jarak pisan. Mergo wakeh nek kono, adukan ke MUI, tak enteni. Satu pernah ngadapi MUI di Jawa Timur Tulungagung tahun piro kae. Enggak usah cerita deh, enggak usah. Enak wong loro mati nggak diceritakne enggak. Karena unsur menang kalah. Ya, itu fakta-faktanya seperti itu. Saya tuh ngalami laras panjang 3 kali. Itu nggak pernah saya ceritakan ya. Saya khawatir engko melu takut. Satu pernah diculik, kemudian dilaras panjang. Tahu maksud saya? Jadi tinggal pelatuknya itu ndelalah macet, bu saya nggak tahu, gitu ya. Saya pernah dibawa di tengah laut mau dibunuh juga pernah. Ternyata racun juga sudah pernah kan gitu. Nggak ngerti wong kene dikai karo guru wis dikai alat anti racun. Itu orang lain kan duwe donga, enggak. Dulu Mbah Yai ngasih benda untuk anti racun memang. Untuk dibuat formula kan gitu. Kemudian dari berbagai arah wis dilakukan, akhirnya mentoke santet. Saya itu sebenarnya tahu saya disantet itu sejak tahun, saya mulai menyadari proses disantet itu sejak tahun 2010. Tapi saat itu saya mungkin terlalu yakin, enggak lah kan gitu ya. Kemudian tapi akumulasinya itu pada saat mulai 21 itu mulai jadi roh barangnya melebu slep, tapi saya nggak bisa ngeluarin gitu. Piye iki nek ngetokne. Semula nggak sakit, sekali 2 kali, lama-lama ternyata sakit banget. Akhirnya 22 bulan Mei itu sudah mulai naik turun. Kemudian jin sing ngirimi santet itu, ini ada buktinya, saya ngomong bukan yakin kamu terhadap adanya santet itu ya. Karena ini ada buktinya, dukune yo moro njaluk ngapura, nggawa foto sing biayai sapa. Yo enek fotone, ternyata banyak dukun itu yang duwe CCTV tibake. Kurang ajar ya. Ini ya. Jadi dia datang itu sambil minta maaf, kemudian dia foto, di fotonya itu ada tulisan, ada katakanlah gambar saya, ada gambarnya yang nyuruh, kemudian alamatnya yang nyuruh ini, kemudian alamatnya di sini, dukun sendiri alamatnya di sini, namanya ini, kan gitu. Itu lengkap ada. Kemudian barangnya sing dinyantet apa? Jadi kadang dukun tuh barang sing nyantet niki, terus aku mlebu kamar tak didune iki barangnya. Loh, kok penteng jai Pak Yai? Heeh. Tak gemplang bathuk mobil lagi biasanya kan gitu. Jadi selama 3 tahun setengah lebih berkutat dengan santet, setiap malam kesakitan hebat. Kesakitan bener, saya nggak tahu kok tedas gitu ya, tapi kersane Gusti Allah. Akhirnya saya juga harus kungkum garam puji. Titik tertentu akhirnya juga minta bantuan yang memiliki kemampuan itu. Kungkum terus suwe-suwe keter, jam 1 bengi kungkum teko subuh gitu ya, suwe-suwe kok. Hebat. Nganti sing tinggi nyantet itu enek 9 toples.
Ogal-ogalan. Tak takoki demite sing nyantet gawe iki enek sing asale ka Banyuwangi, enek sing ka Jember, enek sing ka Tulungagung, enek sing ka Papua, enek sing ka Filipina, enek sing ka Laos, enek sing ka Yaman, enek sing ka Inggris. Kadang yang disebut pendananya, kadang yang disebut dukunnya. Tapi barangnya enak kabeh, bukti ini enak kabeh. Sampai titik tertentu enak tamu, enak wong limo, moro, njaluk ngapura, kemudian terungkap satu kalimat. Pak Yai, napa? Kok jenengan kok mboten mati-mati? Maksudnya, kula ngriki nggih badhe nyuwun pangapunten. Tapi logikanipun sing dikirim teng jenengan sihir nika kedahipun sampun pejah. Nek sampun boneka enek motone MD kalian nek napa niku kul buntet tulisane Allah Muhammad. Kerise le tulisane Bismillahirrahmanirrahim sing tinggi nyantet. Kan tergantung niate terakhir. Hebat. Suatu saat, enggak hanya sekali dua kali, ada yang terus terang siapa yang ngirim, dari siapa. Saya enggak sebut, jika disebut, iki pemilik media sosial ngamuk, ya. Saya enggak akan sebut, disebut pasti kena hack. Orangnya Mr. R. Itu jadi 3 tahun dihajar habis-habisan, puncak, dan semoga sudah selesai, semoga ya. Saya juga sudah berusaha supaya nggak kena piye, nggak kena sakit, demi Allah sakitnya nggak karo-karon, sakit Bang.